Allahumma salli ala Muhammad. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirona. Tidak diakui umatnya Kanjeng Nabi kalau kita tidak bisa menyayangi yang lebih muda dan tidak bisa menghormati yang lebih tua. Ya, makanya harus menghormati, sayang menyayangi adalah budaya yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashabi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jali fa ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muglati wa ahli bihi farhan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa sallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 86. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum, dan ketika dihormati kalian, bitahiyatin dengan penghormatan, fahayyu maka hormati kembali, bi ahsana minha dengan penghormatan yang lebih baik darinya, au rudduha atau setimpal dengannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana ada Allah ala kulli syai'in hasiba, atas setiap sesuatu hasiba, ada perhitungannya. Jadi wa idza huyitum, ketika kita dihormati oleh orang, dihormati dengan cara apa? Yang menjadi budaya di dalam Islam
adalah penghormatan tatkala kita bertemu, kita membudayakan dengan mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tatkala ada orang menyampaikan salam kepada kita, assalamualaikum, kita harus fahayyu, harus membalasnya dengan ucapan bi ahsana minha, dengan penghormatan yang lebih baik darinya. Misalkan ada orang mengucapkan salam assalamualaikum, kita harus membalasnya dengan yang lebih baik, waalaikum salam warahmatullah. Itu udah lebih baik, apalagi disempurnakan warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sunnahnya, sudah mendapatkan wajib juga mendapatkan bonus sunnah. Aurudduha, atau setimpal, atau salamnya tadi, penghormatannya tadi kita kembalikan sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Misalkan assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam, nggak ada lebihnya. Tapi itu adalah kewajibannya. Tatkala ada orang menyampaikan salam kepada kita, itu hukumnya sunnah. Tatkala kita yang menjawabnya, itu hukumnya wajib. Setimpal wajib, kalau kita tambahin, kita mendapatkan 2 pahala, pahala wajib dan pahala sunnah. Makanya kita harus melebihkan kalau kebaikan. Kalau sampean dihormati orang, dengan mengucapkan salam, sampean tambahin, biar sampean bukan cuma wajibnya yang dapat, juga sunnahnya dapat. Makanya diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam Islam untuk dibudayakan mengucapkan salam tatkala satu dengan lainnya bertemu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, itu aurudduha, setimpal, itu wajib, hukumnya setimpal itu wajib. Apalagi cuma apa itu? Assalamualaikum. Itu budayanya Abu Jahal. Jadi kalau ada orang sampai dulu salam, mengucapkan salam, assalamualaikum, bah. Budayanya orang Arab dulu seperti itu. Nggak dijawab. Padahal menjawab salam itu merupakan kewajiban. Kok bisa Kanjeng Nabi yang lahir di tengah lingkungan yang sangat jahiliyah dulu itu, terus juga Kanjeng Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, tak punya bapak, terus diasuh oleh ibunya hanya beberapa tahun saja, 6 tahun, di situ ditinggal. Terus diganti kakeknya cuma sekitar 2 tahun, habis itu ditinggal. Terus siapa yang mendidik Kanjeng Nabi itu? Yang mendidik langsung Gusti Allah, melalui wasilah dirawatnya, diasuhnya oleh paman, yaitu Sayyidina Abi Thalib. Jadi yang mendidik langsung Kanjeng Nabi itu adalah Gusti Allah. Makanya kenapa kok Kanjeng Nabi Muhammad diyatimkan itu? Rahasianya termasuk karena agar Gusti Allah langsung yang mendidiknya, biar nggak terbiasa. Kalau punya bapak, kalau punya ibu, biasanya anak-anak itu mbok-mbokan, dididik mboke, ya. Mbok luwe mboke sing
sing dipanggil mbok nyuci, mboke sing suruh nyuci kan. Makanya sampean itu dipondokkan sama orang tuanya itu biar bisa hidup mandiri. Memperlah dengan kanjeng Nabi, memper. Ketika dididik bapak yang dipanggil, dididik berantem sama temennya, Pak dipanggil, Pak aku disenting sama Ustaz tadi, waktu ya. Itu rahasianya kenapa kanjeng Nabi Muhammad SAW diyakinkan biar dia dikit-dikit tidak manggil abinya, tapi dikit-dikit manggil Robbinya. Ya. Jadi betapa pentingnya pendidikan budaya yang ada di dalam rumah tangga itu akan mempengaruhi dampak terhadap mental dari seorang anak. Makanya madrasatul ula itu ada di rumah tangga ya. Jadi madrasah pertama kali itu ada di rumah. Yang mendidik bapak yang mendidik ibu baik secara lisan maupun secara perbuatan. Ini dakwahnya kalau di rumah itu bukan cuma bil lisan dakwahnya, juga bilhan. Jadi bisa sampean dari ucapannya tiap hari, apakah ayahnya atau ibunya marah-marahan, bisu-bisuan atau sayang-sayangan, sampean tahu itu, sampean dengar. Apabila satu dengan yang lainnya hormat menghormati, sayang menyayangi, sampai bisa melihat langsung itu. Dan juga sebaliknya, apabila sering berantem, sering marah-marahan, sering cekcok, itu akan membekas pada mentalnya sampean. Kalau sampean tahu itu, tolong sampean sadari. Jangan sampai budaya yang jelek dalam rumah tangga yang sudah berada di bawah alam sadar kita itu tetap menjadi virus dalam jiwa kita, lemah kita itu dan bisa keluar dari budaya yang kurang baik. Sampai lawan itu. Kalau sampai keluarganya kurang baik, sering berantem, sering marah-marahan, sampai sadari itu, sampai berubah. Hijrah, jangan menengahi. Hijrah itu harus berjihad, harus sungguh-sungguh. Kalau sampai mau berhijrah dari keluarga yang kurang baik, dari keluarga yang sering berantem, hijrah, sampai harus sungguh-sungguh dalam berhijrahnya itu. Biar budaya yang ada di keluarga yang kurang baik itu tidak juga menjadi budaya dalam kehidupan kita. Jangan sampai budaya yang kurang baik di rumah tangga kita, bapak dan ibu kita misalkan sering berantem, nanti kita bawa dalam kehidupan rumah tangga kita juga sering berantem. Harus hijrah, tidak cukup hijrah toh, tapi harus dibuktikan dengan kesungguhan kita untuk berubah. Ya. Kalau nggak berubah sampai kapanpun mirip, bahkan lebih buruk dari budaya yang jelek yang sebelumnya. Jadi sampai harus betul-betul berhijrah, jangan dididik mboe, dididik emaknya yang diwatul-watulnya, jangan dikit-dikit bapaknya yang diwatul-watuli. Boleh. Sampai harus menjadi orang yang mandiri. Ciptakan rumah tangga kalian itu rumah tangga seperti Rasul, dan janjinya juga seperti Rasul. Apa kata Rasul? Baiti jannati, akan aku ciptakan rumah tanggaku ini seperti di surga. Istrinya
adalah bidadarinya, ya. Anak-anaknya adalah permata yang menyejukkan pandangannya, ya. Pekerjaannya barokah, titi-titi barokai, barokah dan barokai, akhirnya tercipta kebahagiaan dalam rumah tangga. Nggak boleh wadul-wadulan, ya. Apalagi sampai mondok titi-titi wadul, udah metu sampai dari pondoknya. Aku disentil sampai ustadz metu, dilaporno ustadznya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah budaya dalam Islam yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi salam itu bukan cuma just hello, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, sampai berjumpa lagi, bukan seperti itu. Jadi di dalamnya ada doa, bukan cuma tegur sapa saja, namun di dalamnya ada doa. Salam adalah keselamatan, kesejahteraan, kesuksesan, kebahagiaan, rahmatullah, dan juga kita mendoakan agar kita semua mendapatkan rahmat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat barokah lagi. Setelah kita dapat barokah juga barokahnya. Salam itu lambang keselamatan. Kalau kita sering membudayakan uluk salam terhadap sesama, kita telah membudayakan budaya Islam. Kita telah membudayakan budaya surga, karena di dalam surga adalah salam, titik-titik salam, titik-titik salam. Nomor 2, kita berdoa agar semua mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat ini larang. Larang. Kita pun besok dimasukkan ke dalam surga oleh Allah juga karena rahmatnya Allah, bukan karena ibadah kita, bukan karena tahajud kita, bukan karena kealiman kita, bukan, tapi karena rahmat Allah kita dimasukkan surga. Kita juga rajin tahajud, kita juga rajin duha, kita juga rajin qiyamul lail. Itu juga karena rahmat dari Allah, ya. Kanjeng Nabi Musa belajar kepada Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam, karena Kanjeng Nabi Khidir mendapatkan rahmat dari Allah. Berupa apa? Ilmu apa? Ilmu ladunni. Gimana ayatnya? Wawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi juga rahmat dari Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bisa berlemah lembut di negara Arab yang sekitarnya penuh kekasaran, penuh kekejaman, penuh kedengkian, penuh penjajahan. Bisa Kanjeng Nabi Muhammad berlaku lemah lembut juga karena mendapatkan rahmat dari Allah. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa berlaku lemah lembut, berdakwah dengan lemah lembut karena mendapatkan rahmat dari Allah. Terus lanjutannya gimana Ustaz? Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Gimana? Gimana? Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Gimana? Walau kunta haddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli.
jikalau engkau ya Muhammad berlaku kasar dan hatinya juga bengis, maka lan faddu min haulik, mereka akan lari dari sisimu. Seandainya Kanjeng Nabi itu lesannya kasar, perangainya juga kasar, hatinya juga sengit, maka umatnya ini akan lari dari Kanjeng Nabi. Makanya kita itu diajarkan untuk sayang menyayangi. Makanya ciri-cirinya orang yang beriman itu beriman kepada Allah dan hari akhir itu pastinya waliyakul khairon au liyasmu, pasti perkataannya baik, dan juga kalau nggak bisa baik pastinya dia diamnya aja udah dakwah. Kanjeng Nabi itu diamnya tok itu loh udah dakwah, apalagi perkataannya lemah lembut. Makanya dulu orang jahiliyah, orang yang perangainya kasar keras bisa tertarik kepada Kanjeng Nabi, dakwahnya Kanjeng Nabi ya. Karena Kanjeng Nabi itu lemah lembut, ucapannya lemah lembut, perilakunya juga lemah lembut, juga hatinya pernah penuh dengan kelembutan ya. Makanya kita tatkala kita ingin disayangi oleh Allah, kita harus menyayangi. Man la yarham la yurham, siapa orang yang tidak menyayangi maka tidak bisa disayangi. Man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka tidak bisa disayangi. Terus perintahnya Kanjeng Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Irhamu, maka sayangilah siapa yang ada di bumi, maka kita akan disayangi oleh penghuni langit. Siapa? Para malaikat. Makanya kita budayakan sayang menyayangi dengan mengucapkan salam, dengan mendoakan satu dengan yang lainnya. Kalau kita tidak sayang menyayangi antara satu dengan yang lainnya, oleh Kanjeng Nabi Muhammad tidak diakui umatnya. Laisa minna mana? Laisa minna man lam sohirona wa yuwakkir kabirona. Jadi nggak diakui umatnya oleh Kanjeng Nabi. Laisa minna, bukan termasuk golonganku, kata Kanjeng Nabi. Siapa orang yang tidak bisa menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Laisa minna man lam yarham sohirona wa yuwakkir kabirona. Tidak diakui umatnya Kanjeng Nabi kalau kita tidak bisa menyayangi yang lebih muda dan tidak bisa menghormati yang lebih tua ya. Makanya harus menghormati, sayang menyayangi adalah budaya yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana ada Allah ala kulli syai'in hasiba, atas setiap sesuatu hasiba, diperhitungkan oleh Allah. Jadi sampai tatkala mendoakan satu dengan yang lainnya dengan doa yang sama, itu ada perhitungannya sendiri, dilebihkan juga ada hitungannya sendiri, dan semua kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Allahu la ilaha illahu, Allah, Gusti Allah,
la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La yajma'annakum, sungguh akan mengumpulkan kalian ila yaumil qiyamah, di hari kiamat, la raiba fihi, jangan sampai kalian ada keraguan di dalamnya. Jadi kita nggak boleh ragu kalau besok ada hari kiamat, karena kita itu harus beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa man asdaqu minallahi hadisa, dan siapa yang lebih shadiq, lebih benar minallahi hadisa, dari perkataannya Allah. Jadi Allah itu nggak pernah ingkar janji. Pasti besok di yaumil hisab, di yaumil qiyamah itu akan terjadi. Sampai malah besok kaget, amalnya nggak seberapa tapi dimasukkan surga. Amin. Untung kita menjadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Yang penting kita wis manut-manuto, wis besok akan mendapatkan syafaat, manut-manuto wis sama kanjeng Nabi Muhammad, agar kita dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi ikuti kanjeng Nabi Muhammad kalau memang kita betul-betul cinta kepada Allah. Kalau kita mengikuti kanjeng Nabi Muhammad, pastinya kita akan dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, berarti kita dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, Zat yang Maha Pengampun dan penyayang. Ya. Makanya ikuti kanjeng Nabi dikit-dikit, jangan embok-embokkan, ya, mandiri, ya. Karena kebahagiaan dan penderitaan kita sendiri yang merasakan, bukan boe, bukan pae, bukan abine, bukan umine, ya. Tapi kita sendiri. Wajib rumah tangga yang sakinah dengan perjuangan mawaddah warahmah. Gimana mau sakinah kalau tidak ada pengorbanan satu dengan yang lainnya? Gimana kita mau sakinah kalau antara satu dengan yang lainnya sudah muring-muringan tulannya? Kita harus mandiri, kita harus merajutnya. Katanya mau mengarungi bahteranya, bahtera apanya? Mengarungi sungai aja harus keikut, ya. Bahtera itu luas, dari sini sampai sono luas. Kalau tidak kompak satu dengan yang lainnya akan kelelep, akan tenggelam di bahteranya, ya. Gak apa-apa kelelep, terus masuk surga, ya. Gak boleh, kita itu harus mandiri. Kita itu harus mental yang kuat. Makanya dalam rumah tangga itu ada sakinah, tapi juga bukan cuma diomongkan sakinah itu, bukan cuma diucapkan, tapi harus diperjuangkan dengan mawaddah. Mawaddah itu fisik kita. Makanya sampai harus tetap ganteng, yang cowok itu harus kuat, ya. Harus ganteng, harus langsing yang cewek, ya. Harus mulus, karena manusia itu sifatnya bosenan, ya. Tapi ngelirik tanggane mulus. Memang membenarkan pepatah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Ya iya, rumputnya sendiri nggak dipupuk kok, ya. Ya gersang, ya. Kering kerontang, tinggal ngelirik. Terus dibanding-bandingkan, hancur, ya. Makanya mental juga perlu, karena kita di situ juga bukan mawadah tok, tapi ada
warahmah, dan rahmat, kasih dan sayang. Di situ ada sayang juga. Kalau nggak karena rahmat Allah, kita nggak akan bisa menjalani bahtera rumah tangga sakinah. Makanya harus kompak satu dengan yang lainnya. Sampai di sini juga diajari kompak sebetulnya. Misalkan yang lainnya nggak bangun, sampean bangunkan, bangunin. Jangan dibiarkan temannya kebakaran mati gosong, sampean selamat dewe. Temannya ketiduran, sampean bangunkan ya. Jangan sampai temannya itu sampai nggak sholat subuh ya. Cuma sampean tok sih sholat subuh, nggak barokai sampean, nggak barokai. Kalau barokai pasti ada tambahan kebaikan, ziyadatul khair, ada ketambahan kebaikan di situ. Bangunin temannya. Katanya kalau bangunin, mengajak temannya satu kebaikan, juga akan mendapatkan pahala yang setimpal. Tapi kok nggak dikerjakan? Ya, dikerjakan. Mandi tiap jam 3. Mandi. Oh, bagus. Sehat lahir batin. Kalau sampean mandi setiap pagi jam 3, organ di dalam tubuh kita, organ dalam itu tetap sehat, tetap muda. Terus akan support kepada luar, organ yang luar ini. Jadi akan ada pancaran kesehatan, pancaran nur, semangat dari dalam. Memang keder pertama mandi itu keder, dingin, tapi lama kelamaan kalau sudah terbiasa enak dan menyehatkan. Apa-apa kalau di awal itu harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan nggak jadi Jadi besok ada yaumil kiamah, bukti bahwa apa yang kita kerjakan di dunia besok akan dibalas oleh Allah. Balasannya sesuai dengan amal perbuatan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.